Ini catatan penting. Melaksanakan ibadah yang benar, ibadah yang sahihah, itu pasti akan ada dampak dalam kehidupan sehari-hari. Seorang sahabat bertanya, Jabir bin Abdillah, kepada Rasulullah, "Mal hajjum mabrur ya Rasul?" Apa sih yang dimaksud dengan haji mabrur itu? Kata Rasulullah, dua cirinya haji mabrur itu. Dampaknya bisa kelihatan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang sudah melaksanakan ibadah haji, hajinya mabrur, kelihatan di dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang pertama? Tut'imut ta'am wa taqra'us salam. Tut'imut ta'am artinya memberikan makanan kepada orang yang tidak mampu, orang miskin. Wa taqra'us salam, dan dia mengucapkan salam kepada orang lain. Para ulama menjelaskan maksudnya apa ini dua perkara ini sebagai ciri haji mabrur. Tut'imut ta'am maksudnya adalah lambang kedermawanan. Wa taqra'us salam, mengucapkan salam itu adalah lambang kebaikan akhlak. Oh, kalau begitu ternyata jelas orang yang haji mabrur itu indikasinya satu, semakin dermawan ketika sudah pulang, kemudian akhlaknya semakin bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan kudrah dan iradahnya pada kesempatan petang menjelang malam hari ini kita sama-sama dapat berkumpul, bermuajah, bersilaturahim dalam acara kajian rutin yang biasa dilaksanakan di Masjid Baitur Rahman ini. Alhamdulillah, saya merasa gembira bahwa pada kesempatan malam hari ini dapat kembali bersilaturahim dengan jamaah, dengan pengurus, dengan para asatid, para tokoh di Masjid Baitur Rahman ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, topik yang coba nanti sama-sama kita akan tadaburi adalah berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 200 sampai 201, dan ini kaitannya dengan termasuk bulan di mana pada kesempatan saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Zulhijjah, dan insya Allah nanti kita akan masuk tahun baru Islam 1443 Hijriah. Walaupun dari pemerintah sudah diumumkan nanti tanggal 1 Muharram itu tanggal berapa? 10 Agustus, tapi liburnya dimundurkan jadi 11 Agustus. Alasannya nanti mepet katanya. Ya, Harfitnas, hari kejepit nasional. Bulan Zulhijjah, kemudian nanti masuk bulan Muharram. Sebagaimana kita ketahui bahwa dari 12 bulan dalam Islam itu ada 4 bulan yang masuk ke dalam bulan yang diharamkan, bulan yang dihormati, bulan yang diagungkan.
Sebagaimana Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Kemudian Allah menjelaskan, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang termasuk bulan yang diharamkan. Yang diharamkan itu maksudnya adalah dimuliakan, dihormati. 4 bulan itu, 1 Muharram nanti, yang keduanya Rajab, yang ketiganya Dzulqa'dah, yang keempatnya Dzulhijjah. Jadi Dzulhijjah ini masih masuk ke dalam bulan yang diharamkan. Besok bulan berikutnya, bulan Muharram, masuk ke dalam bulan yang diharamkan juga. Bulan yang diharamkan, yang dimuliakan itu, selain kita mesti menghormati sehingga tidak boleh ada pertumpahan darah atau peperangan di bulan yang diharamkan itu, juga sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an di dalam kitab Lataiful Ma'arif, dijelaskan bahwa di antara keistimewaan, keutamaan bulan yang diharamkan itu termasuk Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram dan Rajab, adalah akan dilipat gandakan segala bentuk kebaikan, juga plus di dalam juga akan dilipat gandakan segala bentuk kemaksiatan atau dosa. Melakukan amal soleh akan dilipat gandakan di bulan yang diharamkan, juga melakukan kejelekan akan dilipat gandakan juga. Maka dengan demikian, di bulan yang diharamkan termasuk nanti di bulan Muharram, kita dianjurkan memperbanyak amal soleh, karena nanti akan dilipat gandakan amal ibadah kita, pahalanya. Juga mesti berhati-hati, melakukan kemaksiatan juga akan dilipat gandakan dosanya. Jadi perbanyak amal soleh, kemudian berhati-hati dalam berbuat kemaksiatan. Hadirin sekalian yang berbahagia, di bulan Dzulhijjah, kenapa disebut bulan Dzulhijjah? Karena Dzulhijjah itu artinya Dzu, mempunyai, memiliki, hijjah, haji. Jadi bulan di mana di dalamnya ada pelaksanaan ibadah haji. Untuk 2 tahun kita, termasuk tahun ini, umat Islam Indonesia dan berbagai negara ternyata kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Kok kenapa tidak bisa melaksanakan ibadah haji? Tentu kita melihatnya dengan perspektif bagaimana argumentasi pemerintah dan dapat diterima. Yang pertama alasannya bahwa Saudi Arabia itu hanya kemarin menerima 60.000 kuota saja. Bayangkan, dari jutaan kuota, tahun kemarin, tahun sekarang ini hanya menerima 60.000 saja. Itu juga dikhususkan bagi penduduk Saudi asli dan para pendatang yang memang sudah lama menetap di sana. Berarti secara otomatis Indonesia kebagian kuota tidak? Tidak, hanya jatahnya 60.000 saja untuk khusus orang-orang Saudi. Jadi orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji sekarang tentu mesti banyak bersabar. Mudah-mudahan tahun depan, insya Allah kalau COVID-19 sudah berlalu, sudah tidak ada, tahun depan sudah bisa kita mengirimkan ibadah jamaah haji ke Saudi. Dan kita menerima kabar bahwa untuk tahun ini juga katanya umroh sudah mulai bisa dibuka, tapi dengan persyaratan yang sangat ketat. Di antara salah satunya, kalau jamaah umroh yang tidak berangkat mesti melaksanakan vaksin yang memang vaksin yang sudah diakui oleh Saudi.
Berarti selain vaksin yang memang biasa kita pakai. Nah, itu diantaranya satu syarat kalau tidak melaksanakan ibadah umroh tahun ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, tentu saja bagi jamaah yang sudah bersiap-siap melaksanakan ibadah haji, sudah berniat, tetapi tahun kemarin dan tahun ini tidak bisa berangkat, gak usah berkecil hati, karena dari niat saja, Masya Allah, Allah sudah mencatat amal soleh kita. Jadi dalam sebuah hadis yang sahih dinyatakan bahwa seseorang yang berniat saja itu dicatat udah jadi menjadi satu kebaikan yang penuh. Dilaksanakan mendapatkan 10 kali kebaikan dari niat saja. Oleh karenanya gak usah berkecil hati, wah saya ini gak bisa berangkat ibadah haji. Niat dari niat saja kita sudah dapatkan pahala. Bahkan kata Nabi, seseorang yang berniat di malam hari sebelum tidur, saya mau tahajud nih, kemudian tiba-tiba ketika tidur pas bangun jam 4:30, waktu sudah masuk ke subuh, maka karena kita sudah pasang niat sebelum tidur mau tahajud, tetapi ternyata kita kepulusan sehingga bangunnya kesiangan, dapat pahala nggak? Insya Allah, karena kita sudah berniat bahwa kita ini mau sholat tahajud. Dari niat saja sudah dicatat sebagai pahala. Berbeda dengan berbuat kejelekan. Seseorang yang berniat kejelekan, kemaksiatan, itu tidak akan tercatat selama dia belum melaksanakan. Masya Allah, ya luar biasa nih Allah Subhanahu Wa Taala. Kebaikan niat sudah dapat pahala, kejelekan tidak akan mendapatkan catatan selama itu belum dikerjakan. Tapi bukan berarti kita niat doang. Kata si Ustaz tadi tanya niat mau tahajud katanya dapat pahala. Udah saya meniat doang dah. Perkara bangun mah nomor 2 dah kan. Itu berarti diniatin doang, itu mah nggak ada azam untuk bisa melaksanakan. Tentu berbeda nanti. Tetapi seseorang yang memang sudah berniat, kemudian sudah terbiasa dia melakukan, tiba-tiba dia tidak bisa melaksanakan, tetap akan dihitung pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sekalian yang berbahagia, di dalam surat Al-Baqarah ayat 200 sampai 201 nanti kita akan bahas, itu berkaitan dengan pasca haji. Jadi apa yang mesti dilakukan oleh orang yang sudah melaksanakan ibadah haji. Namun sebelumnya, sebagai pengantar bahwa ibadah haji adalah merupakan ibadah yang sebenarnya sama dengan ibadah yang lain. Kan ibadah itu ada ibadah harian, ada ibadah mingguan, ada ibadah bulanan, dan ada ibadah tahunan. Ibadah harian itu seperti kita melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian kita berzikir, berdoa. Itu ibadah yang sifatnya harian. Kalau ibadah mingguan, seperti kita melaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumat itu berarti ibadah mingguan atau pekanan. Kemudian saum Senin Kemis, itu ibadah yang sifatnya pekanan. Ibadah bulanan seperti apa? Ibadah bulan itu seperti saum ayyamul bid, saum tanggal 13, 14, 15 di setiap bulan Islam. Itu ibadah yang ketemunya sebulan sekali. Ibadah tahunan, seperti saum di bulan Ramadan, itu ibadah tahunan. Sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu ibadah tahunan. Saum Arafah, itu ibadah tahunan. Apalagi ibadah tahunan? Nah pertanyaannya, haji ibadah apa? Ibadah tahunan. Kalau ibadah tahunan berarti setiap tahun dong. Ternyata ibadah haji itu ibadah yang hanya 1 kali selama seumur hidup dilaksanakan.
Nah, apa keistimewaan dari ibadah haji? Nah, mudah-mudahan dari materi ini kita bisa mendorong kita untuk semangat, kita juga ingin bisa melaksanakan ibadah haji. Amin, insya Allah. Di antara keistimewaan ibadah haji itu adalah ibadah haji merupakan ibadah gabungan dari seluruh rangkaian ibadah yang biasa kita lakukan. Itu semua kumpul di dalam ibadah haji. Ibadah itu ada yang ibadah yang sifatnya memerlukan fisik, ada ibadah yang stressingnya, titik tekannya menitik beratkan kepada bagaimana mengendalikan emosional, ada ibadah yang sifatnya bagaimana mengeluarkan biaya, ada ibadah yang memerlukan waktu. Jadi 4. Di dalam ibadah haji semuanya ada. Ibadah haji memerlukan waktu, ibadah haji memerlukan fisik, ibadah haji memerlukan apa tadi? Biaya, dan ibadah haji bagaimana mengendalikan emosional. Contoh, ibadah yang sifatnya memerlukan waktu seperti ibadah sholat. Ibadah sholat itu ibadah yang memerlukan waktu, termasuk plus di dalamnya juga ibadah fisik. Makanya sholat disebut ibadah badaniyah karena memerlukan badan kita untuk digerakkan. Sholat kita 5 waktu. Sekali sholat berapa menit? 5 menit katakan, berarti 5 waktu 25 menit. Jadi Masya Allah, Allah memerintahkan kita sholat 5 waktu hanya 25 menit saja sehari semalam. Bayangkan dengan tidur. Tidur berapa jam? Tidur 8 jam, sholat hanya 25 menit. Ibu-ibu yang nonton sinetron berapa menit, Bu? Apalagi ada sinetron menghanca itu ya, hanca. Habis apa? Habis isya. Itu berapa menit? 1 jam, 2 jam itu. Tapi anehnya, kenapa banyak orang yang hanya 25 menit menghadap Allah Subhanahu wa taala, sholat banyak yang gak siap, banyak yang gak mampu, banyak yang gak kuat. Sementara tidur 8 jam, nonton lebih dari 2 jam, termasuk bapak-bapak nonton bola ya. Apalagi kemarin ada olimpiade apa itu? Oh, pagi-pagi udah ada siaran. Belum pertandingan finalnya, ramai itu. Nah, ternyata kita ternyata kita kalah dengan tidur kita 8 jam dengan nonton kita lebih dari 2 jam, sementara sholat hanya 25 menit saja. Banyak orang yang tidak sanggup, banyak yang tidak siap. Jadi ibadah yang memerlukan waktu, ibadah memerlukan fisik seperti ibadah sholat. Yang ketiganya, ibadah yang memerlukan bagaimana mengendalikan emosional, seperti ibadah apa? Ibadah saum. Makanya saum kata Nabi, as-saumu junnatun. Saum itu adalah merupakan benteng, merupakan tameng. Bagaimana bisa mengendalikan hawa nafsu. Sampaikan kalau kita lagi saum, kemudian ada yang mengajak berantem, apa bahasa Sundanya? Gelut. Lagi saum, apa yang mesti dikatakan? Maaf, inni so'imun. Sampai berapa kali? 3 kali. Inni so'imun, inni so'imun, inni so'im. Maaf, saya lagi saum. Sampai 3 kali. Kalau mau berantem nanti habis maghrib. Sama aja itu Maya. Jadi bagaimana saum itu bisa mengendalikan hawa nafsu. Dan yang terakhir, ibadah yang memerlukan biaya seperti atau ibadah mal seperti zakat, infak, dan sodakoh, atau sekarang disebut dengan jiswak. Zakat, infak, sodakoh, dan wakaf ya. Ada wakaf yang bergerak, ada wakaf yang tidak bergerak. Bahkan pemerintah meluncurkan wakaf apa itu? Ada ya, berjalan nggak itu? Nah, di haji, Masya Allah, semuanya ada. Ibadah haji itu ibadah yang memerlukan waktu. Berapa hari orang melaksanakan ibadah haji?
Kalau ONH biasa itu sekitar 40 hari. Kalau ONH plus katanya itu lebih cepat, karena ini kan kelasnya kelas apa? Kelasnya kelas bisnis. Biasanya 2 minggu saja selesai. Ada juga ibadah yang kalau dapat undangan kerajaan Saudi, biasanya tiap organisasi dari Muhammadiyah, Persis, NU dan sebagainya, Persis, kemudian yang lainnya Matlaun Anwar, biasanya dapat undangan tuh satu. Itu biasanya hanya 1 minggu saja mengejar manasik hajinya saja. Tapi intinya ibadah haji ibadah yang memerlukan waktu, ya maksimal itu 40 hari. Kemudian ibadah haji ibadah yang memerlukan fisik. Jelas orang yang hendak berangkat ibadah haji fisiknya mesti prima, fisiknya mesti sehat. Sebab kalau orang berangkat ibadah haji dia sakit, fisiknya lemah, di sana nggak bisa optimal dalam melaksanakan ibadah haji. Oleh karenanya dianjurkan kalau berangkat ibadah haji mah diusahakan mumpung masih muda, mumpung masih sehat. Kalau masih muda mah insya Allah aktivitasnya berbeda dengan orang yang sudah tua. Hanya sayangnya di kita ada yang usia muda duitnya nggak ada, ya. Ada yang sudah tua duitnya ada tapi fisiknya sudah lemah. Nah, yang terbaik, yang terbagus adalah berangkat haji itu bagusnya masih muda supaya kita bisa optimal dalam melaksanakan ibadah haji. Apalagi Saudi dengan Indonesia berbeda iklimnya. Iklimnya itu di Saudi itu kalau lagi musim panas, kalau lagi musim dingin sangat dingin sekali. Sehingga tidak jarang dari jamaah Indonesia kalau tidak kuat fisiknya itu pasti pulangnya itu bawa oleh-oleh batuk, ya. Kemudian karena memang kondisinya berbeda dengan di kita. Kemudian yang selanjutnya ibadah haji itu ibadah yang bagaimana dia mesti mengendalikan emosional. Kenapa? Karena dalam ibadah haji mesti butuh kesabaran. Selain nanti kita kumpul di sana jutaan orang, juga tadi kondisi fisik, kondisi lingkungan yang berbeda. Kalau kondisi panas itu memudahkan orang untuk emosional. Makanya pesan di dalam Al-Quran, kalau kita lihat, itu pesannya dalam Al-Quran, Al-Hajju Ashrum Ma'lumat, faman farada fihinal hajjah, fala rafasa, wala fusuqa, wala jidala fil hajj. Pesan orang yang berangkat ibadah haji itu kata Allah Subhanahu wa taala, fala rafasa, kamu jangan sekali-kali ngomong rofas. Rofas itu ada unsur di dalamnya perkataan jorok, perkataan joram, ya, perkataan porno nggak boleh ketika dalam melaksanakan ibadah haji. Fala rafasa wala fusuqa, tidak boleh melakukan perbuatan fasik, melakukan pelanggaran aturan-aturan dalam ibadah haji maupun pelanggaran yang sudah ditetapkan di kerajaan Saudi di sana. Kemudian wala jidal, tidak boleh berdebat di sana. Lagi haji nggak boleh saling berdebat di sana, apalagi sampai berantem di sana. Nah, ini semuanya kembali kepada bagaimana bisa mengendalikan emosional. Coba bayangkan kalau yang sudah berangkat ibadah haji, yang sudah berangkat umroh, itu di hotel saja, di maktab, gara-gara AC bisa berantem. Benar Pak Haji ya? Contohnya yang satu ada yang senang pakai AC. Udah kan AC di sana kan kencang sekali, dingin. Termasuk kalau kita sholat di Masjid Nabawi, AC-nya itu di bawah di tiang-tiang. Kalau di Mekah itu biasanya kipasnya gede-gede di tiang-tiang itu. Itu kalau nggak kuat kita terhadap dingin, itu bisa sholatnya di luar saja. Karena saking kuatnya AC dengan kipasnya. Nah, ketika di maktab, itu kan di maktab kan biasanya dibagi beberapa kelompok. Ada 4 orang umpamanya. Maka AC-nya kan kenceng. Itu gara-gara AC bisa pada berantem. Yang satu katanya matiin AC, yang satu lagi jangan, saya gerah. Tuh gara-gara AC aja bisa berantem. Maka diingatkan, ini lagi haji. Maka kalau lagi haji gak boleh berdebat, gak boleh sampai berkelahi. Nah, itu pesan di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir,
Ibadah haji adalah ibadah yang memerlukan biaya. Berapa sekarang ONH haji? Sekitar 35 juta rupiah. Kalau berdua berarti suami istri berapa? 70 juta. Katakanlah seorang 35 juta. Saya tanya, 35 juta itu murah mahal? Ayo, 35 juta murah mahal? Jawabannya murah sekali. Kok murah? Karena kan jelas kata Nabi, orang yang melaksanakan ibadah haji, al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Siapa yang melaksanakan ibadah haji kemudian hajinya mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada balasan bagi orang yang haji mabrur itu kecuali surga. Jadi ternyata kalau kita pikir-pikir, 35 juta itu sama saja kita beli kapling surga. Masya Allah. Coba sekarang klaster perumahan berapa harganya? Aja berapa? Ada yang 100 juta, ada yang 200 juta. Perumahan klaster itu. Dan rata-rata perumahan nggak ada yang di bawah 100 juta. Paling banter 100 juta paling murah. Tapi orang mau beli itu perumahan itu walaupun dengan nyicil. Haji 35 juta, jaminannya apa tadi? Dapat kapling surga. Susah kita ya, belum kepikiran gitu ya, untuk bagaimana kita bisa menyediakan uang yang begitu ya, sebenarnya murah 35 juta itu dibanding kalau kita beli kapling yang ada di dunia. Lalu bagaimana tips bagaimana agar kita bisa berangkat ibadah haji? Sederhana sebenarnya. Yang pertama adalah pasang niat dulu. Jadi kalau kita ingin berangkat ibadah haji, pasang apa dulu? Niat. Soalnya kalau ada orang yang ketika ditanya, kamu kapan berangkat haji? Jawabannya apa? Boro-boro haji katanya. Saya makan aja apa? Pas-pasan, apalagi ibadah haji. Jadi seolah-olah tidak terpikirkan mau berangkat ibadah haji. Mestinya ketika ditanya kapan haji, kapan berangkat haji, jawabannya insya Allah tahun depan. Tahun depan belum, insya Allah tahun depan lagi. Yang penting niat aja dulu. Nah, niat pengen berangkat ibadah haji, niat ingin menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Niat aja dulu. Setelah niat apa? Doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah bahwa saya ingin melaksanakan rukun Islam yang kelima. Mudahkan segala urusan kami ya Allah. Doa. Dan doanya jangan berhenti-berhenti, terus saja. Berdoa kepada Allah, optimis kita bisa berangkat ibadah haji. Yang ketiga, setelah niat, doa, yang ketiganya ikhtiar. Doa dibarengi dengan ikhtiar atau usaha. Cara usahanya dengan apa? Di antaranya dengan menabung. Ya. Dengan menabung. Jadi di rumah tuh Masya Allah ya, ada celengan kurban, tabungan haji. Tapi kalau lagi kepepet, bongkar lagi. Itu risikonya kalau nabung di rumah tuh ya. Makanya DKM kalau bisa ngadain tabungan kurban tuh disimpannya di DKM, disimpannya di bendahara DKM. Sehingga kalau di rumah mah kan kepepet diambil, tapi kalau di DKM nggak bisa ngambil ya tabungan kurban, atau juga nanti bisa tabungan haji, bisa di bank Islam dan sebagainya. Kemudian ada satu surat agar kita bisa cepat berangkat ibadah haji. Mau nggak ngamalin satu surat? Jadi nggak usah lama, nunggu lama, bisa berangkat tahun depan udah bisa. Ada satu surat, ini bisa diamalkan, bisa tahun depan berangkat ibadah haji. Mau tahu suratnya? Surat tanah. Surat tanah bisa jadi jaminan berangkat ibadah. Bukan surat Al-Quran ya, surat tanah itu sertifikat, itu bisa berangkat ibadah haji. Haji mah nggak apa-apa, mau haji kosasi kosasi itu apa? Mau dikasih nggak apa-apa ya. Ada haji kadapi apa? Karena dapat pinjaman.
Ada kadasur. Apa kadasur? Karena dapat gusuran. Kosasi karena ongkos dikasih. Ya nggak apa-apa, mau kosasi mau kadapa, yang penting bisa berangkat ibadah haji. Ya mudah-mudahan kita bisa niatkan dari sekarang kita ingin melaksanakan rukun Islam yang kelima sebagai penyempurna dari keislaman kita. Nah sekarang kita berkaitan dengan pasca haji. Nah sekarang yang haji udah selesai. Nah sebenarnya apa yang mesti dilakukan bagi orang yang sudah melaksanakan ibadah haji? Ini secara umum, tapi secara khusus juga bisa ditujukan kepada kita. Silakan yang bawa Al-Quran dibuka surat Al-Baqarah ayat 200 sampai 201. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini surat Al-Baqarah ayat 200 sampai 201. Yang artinya fa idza qadaitum, maka apabila kalian telah selesai manasikakum, melaksanakan ibadah manasik haji kamu, fadhkurullah, maka hendaklah kalian berzikir mengingat Allah, kadzikrikum aba'akum, sebagaimana kalian mengingat-ingat menyebut-nyebut nenek moyang kamu, au asyadda dzikra, atau lebih banyak mengingatnya dari hal itu. Paminan nasi, maka di antara manusia ada yang berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah kami kesenangan di dunia, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, tapi dia tidak meminta kesenangan untuk akhirat. Wa faminhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi juga ada orang yang berdoa kepada Allah minta kebaikan dunia dan juga minta kebaikan akhirat dan dijauhkan dari siksaan api neraka. Ayat ini berkaitan dengan pasca haji. Apa yang mesti dilakukan bagi orang yang sudah melaksanakan ibadah haji? Yang pertama, kalau kita lihat, fa idza qadaitum manasikakum, apabila kalian telah selesai melaksanakan ibadah haji, fadhkurullah, maka hendaklah kalian berzikir kepada Allah. Ini ayat sedikit agak aneh, Bapak Ibu-ibu. Kenapa aneh? Kok kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang sudah selesai ibadah haji itu disuruh berzikir kepada Allah? Padahal bukankah dalam ibadah haji di dalamnya kan justru banyak zikir-zikir kepada Allah. Tapi kenapa Allah justru memerintahkan selesai haji berzikir kepada Allah? Ini apa hubungannya? Padahal kalau udah melaksanakan ibadah haji, kan di dalamnya juga ibadah, zikir di dalamnya. Kenapa disuruh zikir lagi? Seperti kalau di kita, kalau udah habis makan disuruh makan lagi. Kan sudah makan, kenapa disuruh makan lagi? Kalau sudah tidur disuruh tidur lagi, kan sudah tidur. Kecuali bagi yang memang hobi tidur ya, suruh tidur lagi enak. Tapi kenyataannya kan kalau orang sudah tidur ya udah, nggak usah tidur lagi. Kenapa? Udah tidur. Orang sudah melaksanakan ibadah haji, kok kenapa disuruh berzikir kepada Allah? Nah ini kaitannya dengan, tentu saja kita mesti melihat asbabun nuzul atau sababun nuzul, historis turunnya ayat ini. Ayat ini berkaitan dengan apa? Disinilah perlunya kita memahami tentang bagaimana melihat latar belakang dari turunnya ayat tersebut. Kalau latar belakang turunnya ayat disebut sababun nuzul, asbabun nuzul. Kalau latar belakang hadis disebut apa? Asbabul wurud. Jadi ada perbedaannya. Kalau hadis asbabul wurud, sebab-sebab munculnya hadis. Kenapa Rasulullah sampai ngomong begini, bersabda begini? Seperti contoh, sebaik-baiknya lauk itu adalah cuka, garam. Cuka apa garam tuh hadisnya ada ya. Sebaik-baiknya lauk itu cuka atau garam.
Kalau tidak melihat latar belakang ini hadis munculnya, kenapa sampai muncul hadis Rasul mengatakan sebaik-baiknya lauk itu cuka? Maka kalau kita secara letterlek nanti bisa memahami, oh kalau begitu karena ini sabda Nabi, udah kita makan cukup dengan dengan cuka. Kenapa? Nabi mengatakan sebaik-baiknya lauk dengan cuka. Ternyata kalau dilihat historis, waktu itu Rasulullah makan tidak ada apa-apa. Lihat, Rasulullah kelas khalifah ya, kelas presiden, waktu itu makan tidak ada apa-apa. Sampai ada beberapa riwayat dinyatakan ketika nanya Siti Aisyah, ada nggak makanan? Nggak ada ya Rasul, lagi kosong. Kata Rasulullah, ya udah kalau gitu aku mau saum saja. Dalam arti saum apa di situ? Saum sunat. Sehingga para ulama fikih menghukumnya kalau saum sunat boleh dadakan niatnya. Umpamanya nih malam hari nggak ada niat mau saum, tapi pas pagi hari niat mau saum sunat, Senin Kemis kayak, maka boleh dengan argumentasi bahwa Rasulullah tadi nggak ada makanan langsung mau saum. Tetapi kalau saum wajib seperti saum Ramadan diniatkan ketika di malam hari. Tapi niat sekali lagi tidak usah diucapkan, cukup di dalam hati. Ini kalau kita berbicara masalah fikih. Jadi bapak-bapak yang kesiangan nggak sahur saum sunat, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Yang penting kita memang mau niat saum di pagi hari, ya udah lanjutan saja begitu. Nah, termasuk tadi ketika Nabi tidak ada makanan ternyata ada cuka. Maka kata Rasulullah, sebaik-baiknya makanan cuka. Maksudnya dengan cuka aja enak begitu. Tapi bukan berarti apakah ini menjadi sunnah? Tentu saja tidak, karena memang tidak berkaitan dengan sesuatu yang memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu pentingnya kita memahami latar belakang ayat termasuk latar belakang hadis. Nah, kaitan dengan ayat 200 berkaitan dengan satu peristiwa di mana pada saat itu para jamaah haji ketika sudah selesai melaksanakan ibadah haji, mereka kumpul di satu tempat yang namanya Mina. Ya, di tempat melempar jumroh, ketika selesai mereka duduk-duduk ngobrol. Kalau bahasa kitanya apa kalau ngobrol tuh? Ngerumpi ya, ngobrol aja lah. Yang diobrolkan apa? Ternyata yang diobrolkan mereka membangga-banggakan nenek moyang mereka. Apalagi yang namanya orang-orang Arab ya, mereka berbangga dengan suku-suku, kabilah-kabilah. Jadi ada suku Aus, suku Khazraj yang dulu musuh bebuyutan ya, sebelum diutusnya Rasulullah itu bebuyutan. Jadi jangankan harta yang diwariskan, musuh juga saling diwariskan. Tuh musuh kita ya, awas kamu jangan teman dengan dia, nggak boleh nikah dengan dia. Kenapa? Itu musuh. Itu saking kuatnya tradisi Arab pada saat itu. Nah, ternyata mereka ketika sudah selesai haji, mereka ngobrolnya tentang nenek moyang mereka, saling membanggakan satu sama lain. Termasuk juga mengobrolkan tentang kekayaan, pangkat, kedudukan. Yang nyaris pada saat itu terjadi perkelahian, mau pada berantem itu jamaah ibadah haji. Habis haji, selesai haji, mau pada berantem. Aneh kan? Masa habis haji mau pada gerelut? Maka turun ayat ini sebagaimana yang dikisahkan oleh Imam Mujahid, bahwa karena mereka saling membangga-banggakan, kemudian hampir terjadi perselisihan dan pertengkaran, turun ayat ini sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala, fa idza qadaitum manasikakum, maka apabila kalian telah selesai melaksanakan ibadah haji, kata Allah Subhanahu wa taala, fadkurullah, hendaklah kalian zikir kepada Allah, ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan selesai ibadah haji yang tumbuh fanatik golongan, ta'assub golongan, tapi mestinya himmah, semangat ibadah. Nah, ini secara khusus maksudnya adalah menegur kepada ibadah haji. Tapi secara umum sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad Abdu di dalam tafsirnya Al-Manar, kata beliau begini,
likulli ibadatin minal ibadati sohihati asarun fit takwimi akhlaqiha. Kata Muhammad Abduh bahwa setiap ibadah yang baik, ibadah sohiha, ibadah yang benar itu pasti, kata Ibnu Muhammad Abduh, dia akan mempunyai dampak pengaruh dalam kehidupannya sehari-hari. Ini catatan penting. Melaksanakan ibadah yang benar, ibadah yang sohiha, itu pasti akan ada dampak dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, melaksanakan ibadah sholat. Kalau sholatnya sohiha, benar, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, itu pasti akan terlihat dalam cerminan kehidupan sehari-hari. Apa cerminannya? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholatnya benar, sholatnya sohiha, sesuai dengan Al-Quran Sunnah, itu kelihatan dalam kehidupan seharinya, mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula dengan ibadah haji. Seorang sahabat bertanya, Jabir bin Abdillah, kepada Rasulullah, mal hajjum mabrur ya Rasul. Apa sih yang dimaksud dengan haji mabrur itu? Kata Rasulullah, dua cirinya haji mabrur itu. Dampaknya bisa kelihatan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang sudah melaksanakan ibadah haji, hajinya mabrur, kelihatan di dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang pertama? Tut'imut ta'am wa taqra'us salam. Tut'imut ta'am artinya memberikan makanan kepada orang yang tidak mampu, orang miskin. Wa taqra'us salam, dan dia mengucapkan salam kepada orang lain. Para ulama menjelaskan maksudnya apa ini dua perkara ini sebagai ciri haji mabrur. Tut'imut ta'am maksudnya adalah lambang kedermawanan. Wa taqra'us salam, mengucapkan salam itu adalah lambang kebaikan akhlak. Oh, kalau begitu ternyata jelas orang yang haji mabrur itu indikasinya, satu, semakin dermawan ketika sudah pulang, kemudian akhlaknya semakin bagus. Itu dampaknya. Jangan dipanggil itu mendapatkan gelar, dipanggilnya dua kali. Haji mahaji katanya tuh dua kali itu ya. Haji mahaji, tapi kenapa pelitnya minta ampun? Nah, berarti tidak sesuai dengan ciri dari haji mabrur. Kalau ngomong selalu nyakitin orang padahal udah pergi haji, berarti hajinya indikasinya bisa jadi belum haji mabrur. Sebab kata Rasulullah, haji mabrur itu semakin dia dermawan, semakin dia banyak membantu orang, kemudian akhlaknya semakin baik, semakin bagus. Nah, maka dengan demikian jelas bahwa setiap ibadah yang kita lakukan mestinya adalah mencerminkan dampak pengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin sekalian yang berbahagia, yang selanjutnya di dalam ayat selanjutnya Allah mengkisahkan, Allah menceritakan, walaupun ini kalimatnya berupa khobariyah, tetapi dalam ilmu balaghah disebut dengan insya'iyah. Kalimatnya sih berupa berita, tapi sebenarnya maknanya di dalamnya adalah, kandungannya adalah perintah. Di dalam ayat selanjutnya dinyatakan bahwa ada dua kelompok manusia, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kelompok dia berdoa kepada Allah hanya minta kesenangan dunia, sementara kesenangan akhirat dia nggak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada kelompok yang meminta kebaikan dunia juga kebaikan akhirat. Maka inilah sebenarnya yang diperintahkan Allah, kamu jangan menjadi kelompok pertama, jadilah kelompok yang kedua, yaitu dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi sebenarnya ini merupakan perintah dari Allah, bahwa kalau berdoa, kalau meminta kepada Allah, jangan hanya minta kebaikan dunia, tapi juga minta kebaikan akhirat. Ini juga memberikan pelajaran Islam itu agama pertengahan, agama wasatiyah. Tuh sekarang yang sering diungkapkan ya oleh banyak kalangan, Islam itu agama wasatiyah, wasit, sebagai wasit katanya, maksudnya agama pertengahan.
bahwa Islam itu tidak hanya mementingkan kehidupan dunia seperti aliran materialistis, ya, termasuk di dalamnya Yahudi yang hanya mementingkan kehidupan dunia, juga tidak mementingkan kehidupan akhirat saja. Kenapa? Karena kita tinggal di dunia. Ya, kalau kita tinggal di dunia juga mesti kita garap. Kita juga mesti mencari kehidupan dunia. Kalau ada orang yang mementingkan kehidupan akhirat, berarti itu kelompok seperti sufistik. Para sufi itu tidak mementingkan kehidupan dunia. Yang penting bagaimana memfokuskan katanya kehidupan akhirat. Nah, Islam datang sebagai agama pertengahan, dunia oke, akhirat juga oke. Dan ditambah dengan wakina ada benar. Para ulama membagi kelompok manusia itu dalam istilah, kata yang pertama ada yang disebut kelompok yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada orang yang bahagia di dunia juga bahagia di akhirat. Tentu ini tujuan kita. Ya, kita sebagai umat Islam hendaknya menjadi kelompok yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Yang kedua ada kelompok sa'idun fid dunya tapi saqiyun fil akhirah. Ada yang bahagia di dunia tapi di akhiratnya dia belum tentu bahagia. Dia bisa celaka. Kelompok yang ketiga ada yang saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada orang yang susah di dunia tapi dia bakal senang di akhirat. Yang lebih celaka lagi yang mana? Saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Ada yang udah di dunianya celaka, di akhirat juga celaka. Jadi kita pilih kelompok yang mana? Kelompok yang pertama yang kita ingin bahagia di dunia juga bahagia di akhirat, sebagaimana doa yang kita pinta, doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah. Di kita masih ada banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang punya prinsip, saya mah biarin dah belangsak di dunia, ya susah di dunia, yang penting akhirat seneng, kata. Siapa yang bisa ngejamin di akhirat seneng, ya? Jadi nggak boleh punya prinsip saya mah berendah di dunia mah susah juga nggak apa-apa, yang penting di akhirat. Islam mengajarkan apa? Senang di dunia juga senang di akhirat. Makanya Islam melarang nggak meminta kita kepada Allah untuk kaya? Melarang nggak? Tidak, kita silakan aja. Orang yang kaya itu, orang yang punya itu lebih membuka peluang pahala ketimbang dengan orang yang tidak punya apa-apa. Coba kalau orang yang punya, di masa pandemi ini kita lihat ya, di mana, di baik itu di Facebook maupun di media sosial, Masya Allah banyak orang yang dia membagikan uang di jalan. Satu sisi kita husnudzon, mudah-mudahan dia niatnya ikhlas, ya. Kita jangan berprasangka wah itu mau buat konten aja masukin ke mana, ke media sosial supaya viral. Kita nggak boleh husnudzon. Kita husnudzon, mudah-mudahan bisa jadi niatnya supaya orang juga ikut, ya, membagi-bagikan. Ada yang membagikan uang, membagikan sembako dan sebagainya. Ini salah satu bentuk bagaimana orang yang punya itu punya andil besar, ya, untuk bisa membantu saudara-saudara di masa pandemi ini. Nah, maka dengan demikian kita dianjurkan untuk senang di dunia juga senang di akhirat. Pertanyaannya, kalau orang senang di akhirat itu gimana? Kalau orang senang di akhirat itu sudah jelas. Orang yang senang di akhirat itu manakala seseorang ketika di akhirat dia dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Faman juhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang dijauhkan dari api neraka kemudian dia masuk surga, itulah orang yang senang, orang yang beruntung. Jadi orang yang nanti hasanah di akhirat adalah manakala masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu semuanya ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena surganya Allah tempat segala kenikmatan. Digambarkan di dalam hadis Imam Bukhari, hadirin sekalian, saking nikmatnya surga, seseorang yang tadinya di dunia dia diuji oleh Allah berbagai kesusahan, ketika di akhirat masuk ke surga ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sekarang perasaan kamu ketika sudah masuk surga?
Bagaimana dengan dunia yang kamu dulu merasa susah? Kata yang penghuni surga apa? Saya tidak merasakan apapun, katanya. Di dunia nggak kerasa apa-apa. Ketika saya sudah masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kesusahan di dunia itu udah nggak ada apa-apanya ketika sudah masuk surga. Beda lagi dengan orang yang masuk neraka. Ketika seseorang masuk ke neraka, tadinya di dunia dia orang yang kaya, orang yang senang, ditanya oleh Allah, bagaimana perasaan kamu, katanya, setelah masuk neraka. Saya nggak pernah merasakan kenikmatan di dunia, katanya. Padahal di dunia waktu itu sudah mendapatkan kekayaan orang kaya, tapi ketika masuk neraka itu udah nggak ada apa-apanya. Dahsyatnya api neraka sampai begitu. Maka orang yang masuk surga itu mendapatkan hasanah fil akhirah. Dan puncaknya kenikmatan nanti di surga Allah Subhanahu Wa Taala adalah manakala kita melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini puncak dari seluruh kenikmatan yang diberikan Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Qiyamah, ini insya Allah sudah pada hafal ayatnya. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Apa artinya? Wujuhu yawma idin nadhirah. Pada saat itu nanti di hari kiamat, wajah-wajah orang muslim itu, orang-orang mukmin, nadhirah, berseri-seri, gembira. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Karena pada saat itu mereka akan melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan ciptaan Allah saja, kalau kita ngelihat gunung, ngelihat pemandangan seperti di mana? Galunggung. Kalau di Irian Jaya ada apa itu? Raja 4, Raja 5, Raja 6 ya. Kalau di Bali ada, ngelihat ciptaan Allah saja sudah indah, apalagi nanti kita memandang zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita aja kalau ninggalin anak istri udah lama, rindu nggak? Ketika ketemu gimana? Senangnya minta ampun karena sudah lama nih nggak ketemu nih dengan anak istri kita. Kaum muslimin, orang Islam merindu akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika nanti berjumpa dengan Allah, itulah kenikmatan yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita. Mau kita melihat zat Allah? Apa syaratnya? Syaratnya di dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir ya, yang bunyinya paman yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan, kemudian wala yusyrik bi ibadatihi ahada. Syaratnya 2. Kalau ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala apa? Kalau ingin berjumpa dengan Allah, falyamal amalan sholih, hendaklah dia beramal soleh. Kemudian wala yusyrik bi ibadati, wala yusyrik, dan jangan sekali-kali berbuat syirik di dalam beribadah kepada seorang pun. Jadi tingkatkan keimanan ketakwaan, jangan sekali-kali syirik. Insya Allah di akhirat kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir, pertanyaan yang keduanya, bagaimana yang dimaksud dengan hasanah fid dunya? Orang bisa disebut dia mendapatkan hasanah di dunia, cirinya apa? Apa ukurannya? Sebenarnya kalau kita berbicara masalah hasanah di dunia itu relatif. Kalau berbicara masalah dunia itu relatif. Contohnya apa? Sekarang di daerah kita di sini, di daerah Singaparna musim hujan. Daerah Cikarang Bekasi masih musim panas. Di sini katanya seminggu kemarin hujan ya. Di Cikarang enggak sama sekali hujan, panas. Nah, bagi petani, bagi yang punya tambak, punya balong, hujan itu hasanah enggak? Hasanah, airnya sawahnya terairi, kolamnya ada air. Tapi bagi tukang es, musim hujan musibah. Ya, tuh berbeda kan? Bagi petani hasanah, bagi tukang es musibah. Ya kalau musim hujan jangan dagang es mulu tuh. Ya, alih profesi. Kalau sekarang masih COVID-19, banyak yang sakit. Bagi yang sakit musibah, bagi dokter, bagi rumah sakit, hasanah kan?
Coba, bagi yang sakit musibah, bagi rumah sakit, bagi dokter hasanah. Tuh, jadi relatif mengukur hasanah di dunia. Punya mobil, tabrakan di jalan. Bagi kita musibah, bagi tukang bengkel berkah hasanah. Jadi ternyata mengukur hasanah di dunia itu relatif. Tapi menurut Imam Qatadah ada 5 ciri seseorang itu bisa dikatakan hasanah di dunia. Minimal 5 ciri saja seseorang bisa dikatakan hasanah di dunia, itu sudah termasuk dia berarti mendapatkan kebahagiaan di dunia. Biar nih waktunya sudah habis. Tanggung ya sedikit lagi ya. Kita persingkat saja. Yang pertama, indikasi seseorang mendapatkan hasanah di dunia adalah manakala dia mendapatkan al-afiyah. Seseorang bisa dikatakan hasanah di dunia manakala yang mendapatkan al-afiyah. Afiyah itu artinya adalah apa? Afiyah, kesehatan. Atau kita disebut dengan sehat wal afiyat. Dalam bahasa Arab definisinya adalah as-sihatut tamah, kesehatan yang sempurna. Seseorang yang mendapatkan kesehatan yang sempurna, sehat wal afiyat, itu orang mendapatkan hasanah di dunia. Berarti kalau orang sakit berarti dia belum mendapatkan hasanah. Kenapa? Orang yang hasanah itu manakala dia dikasih badan yang sehat. Tapi ingat, sehatnya wal afiyat. Maksudnya apa sehat wal afiyat itu? Dikasih kesehatan, kemudian kesehatan itu digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang disebut dengan al-afiyah. Dan itu yang disebut dengan sehat wal afiyat yang mendapatkan hasanah di dunia. Kalau badan kita sehat, tapi ternyata umpamanya pergi ke masjid susah. Kalau jalan-jalan sampai ke luar negeri siap, kuat. Tapi kenapa? Ke masjid yang hanya 5 meter aja nggak bisa. Maka berarti dia sehat tapi belum wal afiyat. Maka belum juga bisa dikatakan hasanah di dunia. Yang hasanah di dunia itu manakala dikasih sehat, dia digunakan untuk ibadah, itulah yang disebut dengan sehat wal afiyat. Mata kita sehat, alhamdulillah. Tapi kenapa ya kalau baca Quran baru selembar aja mata udah apa? Udah ngantuk, udah sepet, hawanya udah pengen tidur. Berarti mata kita sehat tapi belum wal afiyat. Beda dengan nonton sinetron. 2 jam aja, ada nggak yang nonton sinetron ngantuk? Nggak ada. Termasuk orang yang mancing 2 jam kuat tuh megangin gini ya. Terus saya belum pernah lihat orang yang mancing itu ngantuk. Nggak ada itu ya. Liatin aja gitu kan. Ada nggak yang lagi mancing kecebur ngantuk? Nggak ada itu. Rata-rata orang yang mancing itu nggak ngantuk itu. Kenapa? Karena dia menunggu umpannya dimakan itu. Nah, jadi ketika seseorang diberikan kesehatan tapi digunakan kesehatan untuk sehat walafiat, maka itu dia mendapatkan hasanah fid dunia. Ciri yang kedua adalah al-kafaf. Al-kafu atau al-kafaf, yaitu artinya sama dengan qanaah. Kafun itu maksudnya menolak begini. Kafun itu artinya tangan kita begini. Maksudnya orang mau ngasih gini kita, berarti sudah merasa apa? Nggak usah. Maksudnya sudah merasa cukup. Jadi orang yang sudah merasa cukup, atau bahasa yang lainnya adalah qanaah, maka dialah orang yang mendapatkan hasanah di dunia. Sehingga pantas kata Nabi, kun qani'an takun agnan nas. Jadilah kamu menjadi orang yang qanaah, maka kamu pasti dijamin orang yang paling kaya di dunia. Di kita karena kurang qanaahnya, maka kadang-kadang kita merasa kurang terus. Ini sebenarnya resep untuk bisa senang di dunia adalah punya sifat merasa syukur kepada Allah, menerima apa adanya. Itulah sebenarnya kekayaan yang hakiki. Kita kan kadang-kadang punya uang 100.000 mikirnya apa? Duh, enak kalau udah 1 juta ya. Udah punya 1 juta, enak kalau punya 10 juta. Udah 10 juta, coba kalau 100 juta. Udah 100 juta, coba kalau 1 miliar. Udah 1 miliar, coba kalau 1 triliun. Nah, kalau gitu terus kapan kita bersyukurnya? Maka orang yang selalu
merasa kurang terus, itulah sebenarnya orang yang paling miskin di dunia. Ya. Kemarin ada orang yang paling kaya di mana itu menyumbangkan 2 T. Ya, ada orang yang paling kaya itu menyumbangkan 2 triliun. Ternyata ternyata ngeprank ternyata ya. Boro-boro katanya 2 triliun, utang juga di mana-mana. Nah, ini tentu saja mesti diusut tuntas nih. Ini Duan menyebarkan hoak dan hukum mesti apa? Mesti adil. Kalau dulu ada yang menyebarkan hoak sampai 2 tahun, ini sekarang diproses nggak coba? Kalau ini kan termasuk ini juga kan? Nah, kita melihat bagaimana hukum itu mesti berlaku adil. Jadi dengan demikian bahwa jelas bahwa orang yang mendapatkan hasil di dunia manakala dia kasih kesehatan digunakan dengan taat kepada Allah. Yang kedua, dia akan merasa cukup. Sehingga inilah sebenarnya orang yang kaya di dunia. Rasulullah memberikan resepnya apa? Unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fa wa'azzaru alla tazdaru ni'matahu 'alaikum. Kalau masalah dunia, lihatlah ke bawah. Jangan lihat ke atas. Kenapa? Kalau lihat ke bawah, insya Allah kamu akan pandai bersyukur, kata Nabi. Berbeda dengan masalah agama, masalah ibadah. Lihatnya jangan ke bawah, tapi lihat ke atas. Jangan terbalik. Urusan dunia lihat ke atas, urusan agama lihat ke bawah. Berarti terbalik. Mestinya urusan dunia lihat ke bawah, kalau urusan akhirat melihatnya ke atas. Alhamdulillah saya punya motor butut juga masih bisa jalan. Orang lain mah lihat masih pakai sepeda. Kata yang punya sepeda, alhamdulillah sepeda-peda juga saya masih bisa ngutik nih, bisa cepat. Orang lain mah masih jalan kaki. Yang punya jalan kaki, alhamdulillah masih bisa jalan. Orang lain mah nggak bisa jalan, lumpuh. Yang lumpuh, alhamdulillah saya lumpuh juga masih hidup. Orang lain mah udah tuh. Selalu melihat ke bawah. Kalau melihat ke bawah, insya Allah akan kita pandai bersyukur. Berbeda masalah agama. Agama mesti lihat ke atas. Orang lain bisa ke masjid, kenapa saya nggak bisa ke masjid? Orang lain masih bisa sholat sunat, kenapa kita nggak bisa sholat sunat? Jangan ini melihatnya ke bawah. Saya mah gini juga udah sholat wajib, orang lain mah belum tentu sholat wajib katanya. Tuh, lihatnya ke bawah, bukan lihat ke atas. Maka dengan demikian, orang yang pandai bersyukur, maka insya Allah adalah orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia. Yang ketiga adalah al-mar'atus sholihah. Dia mempunyai istri yang solehah. Seseorang yang punya istri yang solehah, insya Allah itu mendapatkan hasanah di dunia. Kemudian yang selanjutnya ada dia mempunyai al-malus soleh, punya harta yang soleh, harta yang baik. Kalau orang punya harta yang baik, yang halal, insya Allah dikeluarkannya juga untuk jalan yang halal pula. Sehingga kata Rasulullah, nikmat harta itu adalah manakala dipegang oleh orang yang soleh. Kenapa? Ketika dia punya, insya Allah hartanya itu akan diinfakkan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, membantu orang yang membutuhkan. Maka orang yang mendapatkan nikmat harta dipegang oleh orang yang soleh, itu berarti dia mendapatkan hasanah fid dunya. Dan yang terakhir adalah al-ilmu wal ma'rifah. Punya ilmu dan ma'rifah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang punya ilmu, baik ilmu dunia apalagi ilmu akhirat, apalagi dia kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ma'rifah kepada Allah, itulah sebenarnya orang yang paling bahagia di dunia. Nah, mudah-mudahan dari 5 ciri itu kita semuanya memiliki. Yang pertama tadi apa? Apa yang tadi yang pertama? Sehat walafiat, di mana kesehatan itu kita gunakan untuk jalan ibadah, itulah kenikmatan yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, kita punya sifat qanaah. Karena dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa bersyukur, maka itulah sebenarnya kekayaan yang sebenarnya. Yang ketiga, mempunyai istri yang soleh, anak yang soleh. Yang keempat, punya harta yang soleh juga. Dan yang kelima, punya ilmu dan ma'rifah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hasanah, tidak hanya di dunia, tapi juga hasanah di akhirat. Demikian apa yang dapat disampaikan, kurang lebihnya minta maaf.
Saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta maaf kepada hadirin sekalian kalau benar datang dari Allah dan yang salah datang dari pribadi. Ditutup dengan doa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.